Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore waktu Jenewa. Sekarang hampir jam 5 sore. Dan saat ini tinggal rapat tripartit dan tadi sesi platform kita sidang worker group itu tadi sudah selesai dan finish. Nah, ini nih ada wakil ketua delegasi buruh Indonesia. Saya bersama dengan Pak Arif Minardi, wakil delegasi buruh Indonesia. Ketua delegasinya kan Pak Jumur Hidayat. Nah, beliau dipercayakan sebagai wakil delegasi buruh Indonesia. Nanti akan menyampaikan beberapa poin-poin penting daripada ya selama kita ini hari ke-12 Pak Arif ya. Hari kita ada di sini ya. Sehari lagi. Ya, ya silakan. Beliau juga sekaligus sekjen KSPSI. Silakan Pak Arif, apa yang perlu disampaikan sambil kita ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol lah ya. Silakan. Oke, masih. Assalamualaikum. Pemirsa Logika Rakyat di dalam dan luar negeri. Yes. Di hari ini tanggal 12 Juni Iya. 2025, hari Selasa. Ya. Jam Hampir jam 5 kurang 10 jam menit. 5 Kurang 10 waktu Jenewa. Ya. Ya, pada sidang ILO yang ke-113 sudah berjalan 2 minggu. Ya. Ya. Dan banyak sekali yang sudah dihasilkan. Ada beberapa agenda yang utama adalah pertama ada platform Digital ya. ekonomik, Ya. platform digital. Yang kedua adalah informal worker Yes. menjadi formal, Ya. ya itu transisi lah. Yang ketiga ada biological hazard. Ya. Kemudian yang keempat general Ya. Discussion. general discussion, Ya. general standard. Nah, itu agenda-agenda yang ada di ILO pada utama nih. Di sela-sela itu ada juga ILO mengadakan expert di ILO. Ya. Itu memberikan semacam wawasan, Ya. gagasan kepada seluruh peserta. Itu bebas siapa Ya. yang ikut. Pokoknya prinsipnya sama dengan ASB, dilarang melarang. Iya, Iya. iya. Iya kan? Ya. Drama. Kebebasan menyampaikan pendapat lah seperti itu ya. Ya, jadi itu Bebas. ini ILO ini benar-benar Demokratis lah. luar biasa menurut saya. Iya. Jadi ini seluruh dunia hadir di sini. Mungkin ada 90 lebih. 187 negara. Iya. Yang makanya setiap hari penuh Iya. ya. Terutama platform digital. Platform digital. Iya, karena Platform ini digital itu paling seksi. yang paling hot issue Iya, itu. primadona ya. Ya, platform digital. Dan diskusinya alot. Iya. Ya, mulai dari pertama sampai akhir. Iya. Dan itu sampai malam-malam terus. Iya. Sampai kita pun setengah mati mengikuti itu. Iya. Ya. Nah, alhamdulillah delegasi Indonesia ada 42 orang. Iya. Disebar ke beberapa hal itu ya. Beberapa komisi istilahnya yang tadi disebutkan tadi itu, dan ada juga beberapa voting. Iya. Ada voting itu voting maritim, pekerja maritim. Iya. Ada voting untuk Palestina. Iya. Dan Nah, khusus Palestina yang menarik adalah voting untuk yang terakhir itu tuh Myanmar. masalah anggaran. Iya, Myanmar juga dan anggaran. Ya. Dan yang menarik adalah kita sempat melakukan aksi di sini Pak Arif ya. Ya. Aksi Jadi- Palestina, solidaritas Palestina luar jadi biasa Minggu Indonesia. lalu, seminggu setelah kita di Iya, sini, iya. kita melakukan aksi. Iya. Aksi demo mendukung Palestina. Iya, Nah, dan itu mengapresiasi ILO karena berhasil menerima Palestina menjadi anggota tetap ILO ya. ILO. Ya, Ya, luar nah, biasa ramai kemudian juga itu juga Pak Arif di depan itu. Kita demo itu bareng dengan Turki. Iya, bareng dengan Turki, beberapa negara-negara Timur Tengah juga ya. Betul. Turki Afrika juga. mengaksi, Turki. Iya. Gitu. Jadi rame waktu itu. Rame sekali dan Alhamdulillah lah. itu diliput oleh TV lokal sini.
Aksi tersebut diliput lokal sini. Iya, diliput lokal sini dan membuat dari Turki. Iya, dari TRT. Iya, TRT dan juga pemirsa lokal ya. Masyarakat lokal sini besoknya ikut bersolidaritas juga untuk Gaza. Luar biasa memang pengaruh Indonesia. Jadi di alun-alun istilahnya broken chair. Ya, broken chair. Ya. Jadi ada alun-alun namanya broken chair. Ya. Jadi kayak ada kursi, tapi kursinya hanya 3. Ya. Yang satunya tuh brok. Iya, patah. Ya, jadi itu kursi itu melambangkan bagaimana PBB UN. Iya. Ini kan UN aslinya kan. Iya. Ini UN. Ada kantor di UN itu ada kantor ILO, ada UNESCO, ada WHO di sini. Macam-macam lah. Ya, ada macam-macam di sini di Geneva ini. Macam-macam. Di sini juga ada duta besar Indonesia khusus untuk PBB. Itu maksudnya broken chair itu apa itu Pak Arif? Kenapa kakinya tinggi? Broken chair itu filosofinya bahwa kekuasaan itu bahwa perang. Iya. Itu akan mencederai, membuat luka. Iya. Nah, misalkan yang di situ yang paling di utama tuh misalkan ranjau. Iya. Ranjau itu bisa terkena kepada warga sipil. Kan kalau ketika kena ranjau kaki buntung pasti. Pasti buntung. Makanya itu simbolnya broken chair itu. Iya. Kakinya hilang satu. Kakinya hilang satu ya. Iya. Itu yang paling sial itu. Oh. Ranjauan mati. Iya. Kalau dia pun dia hidup pasti cacat lah. Pasti cacat. Iya. Itu simbol dari broken chair. Simbol bahwa perang itu sungguh amat sangat merusak ya. Itu di depan markas PBB persis. Kalau di Jakarta pemirsa sama dengan Tugu Taninya lah. Itu patung kuda lah. Tempat demonya di sini. Kalau panas disiramin air, ada airnya keluar dari bawah ya. Ya, menarik juga tuh aksi desain luar biasa. Jadi, ya. Dan kita sudah 2 minggu di sini ya. Iya, hampir 2 minggu lah. Menarik ini emang. Ya, kita kegiatan memang penuh terus. Iya. Sampai kita pun bergantian. Ya. Karena nggak mungkin kita dari pagi sampai sore. Iya, betul. Ya kan, harus makan. Ada sip-sipan lah, ada sip-sipan lah. Itu. Iya. Ya, nah itu kurang lebih suasananya demikian. Suasana demikian ya. Dan di sini yang menarik itu ILO tidak menyediakan makan. Iya. Makan nafsi-nafsi. Iya. Masing-masing. Paling kantin. Jadi, ya. Depan kita itu kantin. Depan sana kantin. Jadi kita tuh. Dari Indonesia, karena memang makanan juga tidak cocok. Iya. Selain tidak cocok juga mahal di sini. Yes. Ya, itu Anda bayangkan. Ini ada masakan Indonesia, di mana orang Swiss juga senang, orang Swiss juga senang masakan Indonesia. Iya. Nasi goreng, mie goreng. Harganya 400.000. Iya. Ya, harganya 400.000. 4.000 ya. Ya, nah kebetulan kita kemarin dijamu lah. Ya. Oleh BPJS, oleh pengusaha, oleh Menaker. Jadi ada pertemuan. Ya. Bilateral dan tripartit. Ya, tripartit dan bilateral. Ya, dan bilateral. Nah, pemerintah yang menginisiasi. Iya. Nah, saya cuma tertarik tuh lihat harganya. Iya. Saya yang paling murah aja lah. Iya. Itu nasi goreng. Itu 400.000. Iya. Jadi harganya di harga sini. Yang menarik juga 21 franc. Iya. Yang menarik juga. 420.000 tuh. Ada kawan kita kebelet pengen pipis. Kebetulan di terminal Kornavan. Bayar juga itu. Ya, pas lihat harga toiletnya 3 franc. 3 franc itu sama dengan hampir 70.000 rupiah. Iya, 60.000 langsung mengkerut lagi. Nahan aja ditunggu di rumah. Jadi di sini semua bayar. Iya. Bahwa buang air pun bayar. Ya. Kalau di PBB tidak disiapin free di sini. Ya, jadi itu benar-benar. Tapi memang upah di sini pun tinggi. Kemarin kita ngobrol sama pelayan asal Indonesia. Itu gaji sebulan itu 84.000 Swiss franc. 80 juta kalau sebulannya, kalau dia full itu 80 juta. Nah, dihitung jam, 1 jam itu 25 franc. Iya. Jadi 1 jam itu 500.000. Iya. Ya, walaupun mahal. Tapi karena gajinya tinggi, orang Indonesia ini bisa save sebulan itu 30 juta. Bisa ya, sekitar 1.000 franc lah. Iya, 1.500 franc. Iya. Dari 80 juta gaji kalau di Indonesia ya, dia bisa save 30 juta.
20 sampai 30 juta. Dia bilang, ya kalau mau lebih lagi bisa lebih. Iya. Ya kan dia bisa, tapi ya dia hidup normal aja. Normal ya antara 25 jutaan lah kalau. Dan dia juga syukurnya dia sudah punya apartemen sini. Kalau pulang ke Indonesia katanya disewain lagi apartemennya ya. Iya, iya bisa disewain per bulan. Iya. Dia di sini sudah punya apartemen sendiri. Di Indonesia punya rumah. Di Bali dan di Pangandaran. Iya, luar biasa. Luar biasa itu. Makanya banyak orang ingin bekerja di sini. Gitu ya. Nah, dia kebetulan mendapatkan suami orang Swiss. Yang makin ini aja, makin gampang lah masalah visa mah. Bagi di Swiss, kehidupan mereka ya biasa saja. Kelasnya. Tapi dibandingkan dengan Indonesia, dia termasuk orang kaya. Tadi dia bisa beli rumah di Bali sama di Pangandaran, di tempat-tempat wisata. Menarik ini. Nah, mari masuk ke substansi ya, apa-apa yang hasil yang tadi selain daripada tadi saudara Palestina, ini masalah platform kawan-kawan driver ojol nih yang masih banyak penasaran. Persoalannya ya simpang siur lah, karena kan kemarin ada demo tandingan juga tuh. Kita lihat ya di Jakarta sempat dihadiri salah seorang aktivis buruh yang sekarang jadi anggota DPR RI juga. Yang itu juga perlu diluruskan, menolak menjadi status pekerja. Kurang lebih seperti itulah. Jadi gini. Artinya kan saya pikir ini kita harus luruskan juga. Iya. Ya, Pak Arif silakan. Gini ya, jadi jangan salah paham kepada kawan-kawan ojol. Jadi setelah konvensi disetujui, jadi pertama itu ada pembahasan apakah ILO ini akan mengeluarkan konvensi untuk platform, untuk platform ekonomi, kalau digital ini perlu tidak mengeluarkan konvensi. Nah ya kan, nah itu terjadi perdebatan. Nah di akhir singkat cerita, akhirnya di voting, di voting menanglah yang konvensi, dan Indonesia mendukung konvensi. Pemerintah Indonesia kalau buruhnya jelas, nah konvensi akan dikeluarkan. Nah setelah konvensi disetujui, itu apa isi konvensi? Dan apa isi rekomendasinya? Kan ada turunannya itu. Nah di situ ada masih pertarungan. Jadi membahas definisi saja, pengusaha digital, pengusaha platform, itu apa? Itu sampai berhari-hari. Ya saya ikutin 2-3 hari itu belum selesai itu definisi. Ya, nah pengusaha, belum lagi divisi pekerja. Platform. Definisi pekerja platform. Definisi platform pun juga masih perdebatan juga. Kita jelasin detailnya. Tapi itu ya terjadi perdebatan panjang. Jadi nggak usah khawatir bahwa nanti ada mitra pekerja itu seperti punya. Ada khusus itu. Ada khusus terminologi tentang artinya itu. Dalam hal ini bisa jadi sama aja. Karena saya lihat ini semangatnya ILO ini adalah bagaimana meningkatkan jaminan sosial setiap warga negara. Jadi kan hari ini kan ojol kan nggak jelas nih jaminan sosialnya macam apa pengaturannya. Nah makanya kalau dia disinkronkan dengan aturan BPJS kan statusnya pekerja. Jadi gini. Dan di seluruh dunia juga begini ya Pak Arif. Jadi intinya itu bagaimana ILO ini ILO ini melindungi buruh yang saat ini yang sedang hot issue, yang belum masuk dalam undang-undang di dunia kan. Banyak negara belum punya undang-undang ini, maka dibicarakan di sini. Nah, untuk itulah dibicarakan detail tentang itu, tentang definisi gitu ya. Makanya ojol ini yang bekerja di situ kan sekarang ini yang menarik keuntungan tinggi adalah pengusahanya. Ojolnya kan nggak ini kebetulan saja tetap menderita di Indonesia. Di Indonesia kebetulan situasi kondisi penganggurannya banyak sekali, makanya ini ada bisa menolong kan gitu. Tetapi kan dia apapun pengusaha dia ikut aja udah ya kan. Nah ILO ini kemudian ingin melindungi itu. Dan nggak usah khawatir. Karena di ILO ini ada pemerintah, ada buruh, ada pengusaha, ada pemerintah. Tripartit. Mereka punya ekspor. Ekspor. Jadi sangat hati-hati melawan konvensi itu.
nggak akan terpengaruh oleh politik. Dan itu juga maksudnya kan dibicarakan ada forum, forum khusus pekerja, forum khusus pengusaha, forum pemerintah, kemudian ada tripartit juga. Jadi gini, tipe-tipe pembicaraan di sini, tipe-tipenya itu ada pleno, kalau bahasa kita pleno, pemerintah, buruh dan pengusaha jadi satu. Ada pertemuan khusus, khusus buruh sedunia. Ada pertemuan khusus government sedunia tentang platform ya seluruh topik. Ada pertemuan pengusaha seluruh dunia membicarakan itu. Nah, setelah masing-masing mereka bertemu, berunding, kemudian bergabung lagi di pleno bahasanya. Di situ kalau gitu loh. Berulang-ulang itu tidak sekali. Tiap hari ada pertemuan worker, khusus worker, khusus pengusaha, khusus government. Hari ini barusan saja kita ini barusan ada pertemuan worker sedunia untuk platform. Yang lain juga sama ya. Tapi kita kan kita lebih banyak di platformnya saat ini. Nah, karena ini tanggal 12 ini yang paling masih hot isu masih itu. Yang selesai. Betul, karena sesuai dengan pidatonya delegasi kita bahwa jangan sampai kecerdasan buatan ini yang dibuat oleh manusia malah dia yang ngatur manusia, mestinya kita yang ngatur. Betul. Jadi itu proposal Indonesia loh, Bung Rocky. Jadi gini. Ya, gimana? Nah, jadi ada pertemuan worker. Hari ini pertemuan worker yang terakhir. Dan tadi udah ditutup. Pertemuan government yang terakhir, tadi udah ditutup. Worker. Nah, setelah itu ada pleno. Total. Semuanya gabungan tripartit. Khusus proposal Indonesia. Ya kan, yang dibacakan oleh Pak Jumhur Hidayat sebagai ketua delegasi itu waktu di statement ini proses berjalan tetapi sebetulnya platform teknologi atau apapun tetap pengendalinya ada manusia karena pengendalinya manusia, maka yang menentukan itu leader, pemimpin. Bagaimana pemimpin melindungi rakyatnya. Betul. Bukan kita diacak-acak oleh sistem, oleh platform atau teknologi. Kalau bahasanya kan teknologi baru ini industri poin 4 lah ya. Nah, kalau ada di dunia ini ada buku yang namanya Disruption. Dan judulnya ini Solidaritas Buruh akan Meningkatkan Peradaban Dunia. Kenapa demikian? Karena apalagi ini buruhlah yang paling memahami praktek-praktek ketidakadilan itu. Nah, itu menurut penafsiran Pak Arif. Itu yang dari sisi proposal. Nah, itu waktu itu intinya begini, konvensi berjalan, tetapi para pemimpin juga di setiap negara kan ini tetap aja konvensi, kalau negara meratifikasi harus nurut kan, kalau enggak kan juga tergantung negara masing-masing. Makanya dalam hal ini proposal yang disampaikan oleh Pak Jumhur itu adalah bagaimana leader ini membicarakan, mempersiapkan seluruh perangkat peraturan yang isinya nanti win-win solution, ya kan? Harus adil isinya. Iya, betul. Adil kepada pengusaha platform, ya kan? Juga dia keuntungan kepada pekerja platform, juga dia bisa sejahtera. Seluruh social security, jaminan sosialnya juga terpenuhi semuanya. Karena platform digital ini adalah revolusi industri juga. Dari manual menjadi kemudian mesin. Setelah mesin hari ini direvolusi lagi menjadi sebuah kecerdasan intelektual, kecerdasan buatan, AI, dan kemudian ini mempengaruhi sistem-sistem produksi proses barang dan jasa. Nah, ini jadi gini, revolusi industri kedua ini. Makanya disebutkan di situ bahwa ada namanya disruption. Kenapa disruption? Karena menghancur leburkan seluruh tatanan kerja yang biasa, yang sudah ada, lazim. Coba yang sudah lazim. Kita garap Indonesia. Apa undang-undangnya? Belum ada. Belum ada. Bahkan gokar motor bukan gokar ya, yang ojol motor itu undang-undang itu dilarang di Indonesia. Tapi kan nggak bisa itu, ya kan, karena kebutuhan. Nah,
Indonesia pun masih gagap, belum merubah undang-undang itu, ya kan? Makanya ya setelah pulang dari sini, saya harap pemerintahan baru Prabowo ini mempersiapkan seluruhnya. Dan ini bukan problem cuma Indonesia loh. Bukan. Baik negara maju maupun negara berkembang semua merasakan problem-problem di kita ini. Jadi karena banyak sekali terjadi efisiensi besar-besaran di setiap perusahaan karena kecerdasan buatan ini yang meminimalisir penggunaan tenaga manusia. Nah, makanya dicarikan bagaimana proteksi negara terhadap perubahan platform digital hari ini kan begitu kan. Itu yang sehingga pemerintah nggak perlu gusar berbicara dengan serikat buruh. Ya, jadi gini ya, saya dengar ada di Jakarta, ada kemudian ada deklarasi. Nggak usah khawatir lah, Musa. Karena belum begini ya, prinsipnya begini prinsipnya. Selama hati nurani kita berjalan, apalagi kita beragama Islam di Indonesia ya, selama dipakai keadilan bagi siapapun. Sesuai dalam kita Pancasila, Undang-Undang Dasar Konstitusi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Kemudian ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau benar, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Nah, saya yakin orang yang ketakutan itu keuntungannya gede, berkurang. Ya, kalau memang lu untung tapi ada yang susah, memang nggak beres. Tapi kalau lu untung, orang-orang juga untung, sejahtera, nggak masalah. Nggak ada masalah. Itu nggak masalah. Artinya kamu bisa kaya, tapi jangan miskinkan kita. Jangan tidak adil. Jangan. Nah, intinya dalam Pancasila, dalam agama pun intinya tuh adil. Betul. Itu yang harus ditunjukkan. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini urusan leader. Betul. Ini begitu. Nah, ini kan masalah topik platform. Ada lagi. Nah, pekerja informal. Nah, jadi gini, lo juga ingin mengatur para pekerja informal. Apa itu para pekerja informal? Itulah pekerja yang tidak terlindungi oleh undang-undang. Di Indonesia kan banyak. Misalnya orang yang kerja di pecel lele, orang yang kerja di minimarket. Minimarket di Indonesia, penjual bakso, penjual warung makan, warteg, ya kan, kemudian ada, banyak lah di Indonesia itu masih dianggap itu informal karena belum UMKM rata-rata UMKM. Nah, menariknya gini di Indonesia, menariknya tuh gini, pekerja yang kontrak atau outsourcing di Indonesia sebenarnya terlindungi oleh undang-undang. Itu bukan informal. Tetapi nasibnya mirip informal. Nah, inilah yang menjadi masalah topik khusus ini. Itu dia. Di Indonesia. Makanya dalam pidato ketua delegasi Pak Jumhur, ya kan, itu juga menyinggung masalah dari informal ke formal ini, dari ILO ini. Nah, di ILO kan melihat itu. Tetapi di Indonesia kita juga harus mengatur tentang bagaimana pekerja formal, khususnya kontrak dan outsourcing, ya kan? Itu yang nasibnya nggak beda jauh dengan informal tadi yang di ILO dibicarakan, itu harus dibicarakan juga. Dalam Mede, Pak Prabowo ngomong mau menghilangkan outsourcing, menghapuskan outsourcing. Nah, itu Anda jangan salah paham yang begitu-begitu itu, ya. Kenapa? Itu panjang urusannya. Nanti kita jelaskan khusus. Karena itu mempengaruhi juga daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah ketua delegasi kita Pak Jumhur mengangkat persoalan konferensi Asia Afrika juga dalam rangka melawan penjajahan. Karena kan dan itu terbengong-bengong tuh orang Afrika itu semua tuh sama orang Asia melihat itu kan. Nah, semangat ini gimana itu? Semangat Bandung. Gimana itu? Itu jadi gini. Kan semangat Bandung itu konferensi Asia Afrika itu kan menentang adanya blok-blok itu dan menentang adanya penjajahan dulu blok barat blok barat blok timur blok Uni Soviet sama Amerika waktu itu non blok nah kemudian membuatlah Asia Afrika digagas oleh Bung Karno waktu apalagi itu. Isinya adalah negara-negara bekas terjajah semua, negara-negara kolonial, negara bekas terjajah, kan? Nah, itu makanya dalam hal ini pun biasanya semangat itu yang dipakai, semangat bagaimana dunia ini, ya kan, dunia ini menjadi damai
kemudian menjadi sejahtera, ada adil, fair, pengusaha untung, buruhnya sejahtera, negara makmur. Tidak ada perang, supaya tidak ada kursi broken chair tadi, kan? Tidak ada perang. Nah itu semangatnya. Nah di Indonesia yang tadinya apa namanya kontrak dan outsourcing itu kan ngenes. Sebetulnya menyedihkan. Makanya banyak kalau mertuamu nanya sama mantunya, kamu masih kontrak atau masih udah karyawan tetap? Kalau kontrak itu dianggap tidak bekerja. Jangan salah, itu udah budaya. Nah ini juga nanti harus kita bicarakan di Indonesia. ILO aja dibicarakan, masa Indonesia tidak, ya kan? Lah hal-hal yang keadilan belum ada atau belum namanya masih terjadi ketimpangan. Memang negara wajib untuk melindungi, menyelesaikan seluruh karena kan kewajiban pemerintah itu menyiapkan lapangan kerja penghidupan yang layak. Jadi kalau wajib ya harus dilaksanakan tanpa syarat. Kita serikat ini nggak usah, kita tidak menuntut bahwa pro buruh itu karena memang buruh lemah. Bukan berarti tidak adil, pengusaha tetap untung. Sekarang kan keuntungan pengusaha ada yang gila-gilaan kan, gitu loh. Itu masalahnya. Nah, itu banyak pengusaha-pengusaha yang. Nah, ini Pak Arif sebagai anggota LKS, bagaimana sikap Pak Arif nih sebagai salah satu anggota LKS tripartit nasional? Dari hal ini dan tanggapan Pak Arif tentang kehadiran Menaker di sini gimana? Sekalian. Ya, memang begini, ya mewakil kan memang pemerintah ada wakilnya di sini ya. Nah, Menaker juga dalam pidatonya juga apa namanya intinya akan memperhatikan seluruh hasil-hasil yang dihasilkan oleh ILO, baik konvensi maupun rekomendasi. Dan kemarin juga sudah dibicarakan dalam pertemuan. Kita sepulangnya di Indonesia, kita akan membicarakan ini. Undang-undang baru kan, kemudian tentang pekerja platform, ya nanti itu mungkin dibicarakan. Nah, karena sudah ada LKS, maka menteri itu waktu kita pertemuan, jadi gini, saya apresiasi lah menteri ini. Dia sudah memimpin langsung tripartit. Tripnas itu dulu jarang dipimpin menteri, hampir nggak pernah. Dan di sini juga dia minta foto dengan serikat. Iya makanya. Biasanya menteri sebelumnya kabur tuh katanya. Ya itu cerita saya nggak tahu ya. Tapi dia ada keseriusan. Ya gitu, ada serius. Kita sih ketika orang niatnya bener ya sudah. Ada perbedaan ada perbedaan itu kita selesaikan dengan keilmuan, ya kan, dengan kejujuran, sehingga ada ke depan itu benar-benar apa yang diharapkan oleh sidang-sidang ILO ini bisa dijalankan di setiap negara. Begitu pulang. Nah, LKS sudah dibagi 3 komisi sekarang. Ada komisi tata kelola. Jadi LKS ini reformasi. Ya, ada komisi regulasi. Ada komisi produktivitas. Gitu. Nah, nanti apa namanya di LKS ini ya saya jadi ingat Pak Bokan mau bikin Dewan Kesejahteraan. Sebenarnya LKS itu udah cukup lah ya. Udah cukup. Atau itu dikembangkan. Itu mudah itu. Cuman kita kan kadang-kadang susah memberikan ya kan, tapi mudah-mudahan lah. Kemarin Pak Menteri sudah menanyakan itu tentang dewan apa ininya begitu ya kan. Kan undang-undang kita di LKS, undang-undang itu LKS itu forum komunikasi, forum konsultasi, forum musyawarah antara pengusaha, dan pekerja dan pemerintah. Disitulah dibicarakan keseluruhannya. Begitu. Mantap pemirsa Logika Rakyat, panjang lebar Pak Arif menjelaskan ini. Jadi closing statement Pak Arif sekarang. Oke, jadi itu ya, kita baru bahas 2 topik. Yang topik lain itu penting semua, tetapi tadi kita udah bahas apa namanya, misalnya biologi hazard. Itu kan gimana kerja decent work atau kerja yang layak itu tidak ada racun, tidak ini, kira-kira begitu ya kan. Orang kerja itu sehat lah, clear ya kan dari itu. Nah mungkin itu, tapi yang utama tadi kita bahas memang itu yang terjadi di Indonesia. Dan kita akan follow up ya Pak Arif ya. Kira-kira ya kita cobalah kita selesaikan di Indonesia. Mumpung presidennya
punya semangat yang dan menterinya juga tentunya semangat iya. menyelesaikan, Yes. semangat melindungi, semangat Musyawarah mufakat. keadilan, Iya, musyawarah mufakat. Iya. Mudah-mudahan Allah memudahkan Yes. pekerjaan kita Yes. sehingga Oke. seluruh berjalan dengan baik. Oke, makasih. Perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Makasih Pak Arif Minardi, Wakil Ketua Delegasi Buruh Indonesia, juga sekaligus anggota LKS Tripartit Nasional, juga sekaligus Sekjen daripada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diketuai oleh Bapak Jumur Hidayat, sekaligus juga Ketua Umum DPP SPLM SPSI yang menyampaikan begitu luar biasa paparannya tadi. Dan kita berharap nanti tentu saja hasil-hasil ILC ini bisa kita sepulang di Indonesia kita akan lakukan konsolidasi dan koordinasi kepada seluruh serikat pekerja serikat buruh Indonesia secara terbuka untuk meminta saran dan masukan untuk menindaklanjuti hasil-hasil sidang di ILC ke-113 ini di Jenewa. Itu saja pemirsa Logika Rakyat, salam kabar dari Jenewa. Logika Rakyat selalu setia mendampingi setiap tayangan-tayangannya. Hidup buruh, Hidup buruh, hidup buruh, Hidup bravo Indonesia. Indonesia. Bravo hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, bravo, pemerintah, bravo pengusaha, bravo buruh. buruh. Yes, Salut, salut ya, itu salut, betul, salut, seluruh salut. pengusaha, seluruh government, Pemimpin. seluruh buruh. Yes, salut. Salut kepada seluruhnya. Yes, jadi kita ini kena demam salut pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.